Karena menjawab salam hukumnya wajib, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innallaha yuhibbul witra. Makanya sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, guru sekaligus orang tua, Bapak pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda beserta Ummi. Mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah mustajab doanya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya Ibu. Yang saya hormati juga para sesepuh, para kiai, para tokoh masyarakat, para haji, para hajjah, para ustadz, para ustazah, tokoh masyarakat dusun Margaluyu, Ibu, Margaluyu Timur yang saya hormati. Yang saya hormati juga Punua Ibu Hajah Ais Maryam. Yang saya hormati Kakanda Al-Ustaz Asep Yusuf, Al-Ustaz Agus Syawaluddin. Yang saya hormati juga Ibu Pimpinan Ketua Majelis Ta'lim Baitur Rahman Margaluyu Timur, ya Bu. Yang saya hormati juga ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jamaah sekalian yang hadir di tempat ini. Segala puji marilah kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya lah, karena atas hidayahnya, karena atas inayahnya, karena atas rahmatnya kita semua bisa berkumpul di majelis ini, di tempat yang insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan juga ibu-ibu jamaah sekalian, dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan inayahnya, Allah turunkan hidayahnya, sehingga kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita dapat di tempat ini, ya Bu ya. Sholawat salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta para keluarganya dan para sahabatnya, serta sampai juga kepada kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Hal pertamanya Ibu, saya senang ngerti Jawa beli Ibu. Oh ngerti, berarti bisa gado-gado nih kene, bisa campur aduk ya Bu ya, campur sari. Biasanya sing dicampur-campur mah enak, ya beli Bu. Loteknya namun semacam doang mah mual enak, karena akeh komponennya makanya enak. Jadi bisa campur-campur. Alhamdulillah, hal pertama saya datang ke tempat ini senang pisan melihat kumpul bareng ibu-ibu. Ibu-ibu dari majelis taklim yang lain, Ibu ya. Senang karena apa? Saya juga ibu-ibu ya Bu ya. Hal pertama senang banget, kenapa? Berarti ibu-ibu zaman sekarang masih tetap kompak datang ke majelis taklim dalam rangka taklim, dalam rangka belajar. Kenapa ibu-ibu harus belajar? Ibu-ibu harus yang terdepan. Yang terdepan bukan naik mobil aja ya punya. Naik mobil kan biasanya begitu buka pintu ladies first, perempuan duluan, termasuk ngaji harus ibu-ibu yang di depan. Ibu-ibu harus lebih depan. Kenapa? Karena ibu-ibu itu adalah almar'atu imadul bilad. Perempuan itu merupakan tiangnya negara. Kalau misalnya tiangnya roboh, bangunan kumaha Bu? Roboh. Itu makanya kalau misalnya perempuan, misalnya ibu-ibu di rumah lagi artinya nggak enak, pasti di meja makan gak kosong. Ya, males nanya ke, manyun we, eta ibu-ibu penentu kebahagiaan rumah, betul. Yang kedua, kenapa ibu-ibu harus yang terdepan ngajinya? Karena ibu-ibu merupakan al-madrasatul ula, al-madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama Bu. Sebelum anak kita dimasukkan ke PAUD, sebelum anak kita dimasukkan ke TK, ke SD, ke pesantren manapun, yang paling pertama teh ibu dulu nya. Ibu itu merupakan madrasah yang pertama untuk anak-anak kita. Jadi kita perempuan harus banyak pengetahuan ya Bu ya, harus pintar, harus rajin ngaji. Supaya apa? Supaya bisa ngedidik anak-anak kita, supaya kita bisa memberitahukan yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar ke anak-anak kita. Jadi basic, dasar, fondasi yang paling kuat yang harus dipupuk itu ibu-ibu. Karena apa? Dia yang paling dekat dengan anak-anak. Ketika suami-suami kita nyari nafkah, siapa yang ngehandle anak di rumah? Bukan bapak-bapak, tapi kita-kita ini ya, ibu-ibu, emak-emak. Ya itu, jadi ibu-ibu harus lebih semangat daripada bapak-bapak kalau datang ke majelis taklim. Siap Bu? Siap, alhamdulillah. Bahwasanya hari ini alhamdulillah kita semua bisa kumpul di majelis ini dalam rangka Haflatu Maulidin Nabi, memperingati hari dilahirkannya Kanjeng Nabi. Bahwa Kanjeng Nabi Tebu, kelahirannya itu sudah dinantikan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, termasuk ditunggu-tunggu oleh para nabi pendahulunya. Salah satunya sebagai contoh Nabi Isa, bahwa Nabi Isa sudah menyampaikan berita gembira akan kelahiran Nabi 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Bahwa jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Tebu 600 tahun. Nabi Isa saking senangnya bakal nanti ada seorang Rasul yang dilahirkan setelah beliau, udah ngasih tahu dulu ke umatnya. Gimana ngasih tahunya Bu? Di Al-Quran disebutkan, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahwasanya Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada umatnya, akan datang nanti Rasul setelahku namanya Ahmad. Itu Nabi Isa sudah memberitahu. Biasanya
ke teman-teman, ke tetangga akan kelahiran sebelum apa sesudah, Bu? Sesudahnya. Sesudah terlahir, anaknya keluar, udah tahu jenis kelaminnya, biasanya ada syukuran. Nah, ditulis di kotak makan teh nyebutnya salah satu bentuk syukur atas kelahiran putra pertama kami misalnya. Nah, berarti kelahiran itu biasanya disyukuri, diberitakan kabar gembiranya setelah dilahirkan. Berhubung ini Kanjeng Nabi, manusia yang paling agung, 600 tahun sebelum kelahirannya sudah diberitakan sama Nabi Isa. Termasuk contoh yang kedua yaitu Nabi Adam. Nabi Adam teh ibu gara-gara dosa sedikitnya dikeluarkan dari surga. Sedikit doang. Cuman makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Beda sama kita. Kalau kita mah sedikit-dikit dosa, tapi pengen masuk surga. Nabi Adam gebu ngelakuin sedikit dosa dikeluarin. Orang-orang mah seetik-etik dosa pengen masuk surga. Ironisnya punya. Nah, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Lantas Nabi Adam selalu memanjatkan istighfarnya. Kumaha ibu istighfarna Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Eta istighfarnya Nabi Adam. Di Al-Quran disebutkan sampai lanakunanna minal khasirin. Di hadis disebutkan, ada terusannya. Naon ibu terusanna? Terusanna teh kieu. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfira lana dzunubana. Itu kata doanya Nabi Adam. Berarti Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka memohon kepadamu an taghfira lana dzunubana, untuk mengampuni dosa kami. Nah, karena membawa Nabi Muhammad, akhirnya doanya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Adam, dosanya Nabi Adam diampuni oleh Allah. Itu posisinya Nabi Muhammad belum dilahirkan ke bumi. Subhanallah ya Bu ya. Subhanallah itu merupakan salah satu bentuk keagungan Nabi Muhammad. Pada hari ini, siang hari ini kita memperingati hari lahirnya. Kenapa diperingati hari lahirnya? Biasanya kalau ulama kan diperingati wafatnya, makanya ada haul. Kalau Kanjeng Nabi diperingati lahirnya. Karena kalau Nabi itu kalau diperingati hari lahir, berarti orang tersebut membuka dunia baru. Jadi membuka zaman baru. Nabi Muhammad itu membuka zaman yang tadinya jahiliyah menjadi zaman yang menjadi khairu ummah. Gara-gara Kanjeng Nabi datang merubah kaum jahiliyah menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwa kalian merupakan umat terbaik yang pernah dilahirkan manusia. Nah, umatnya Kanjeng Nabi. Gara-gara Nabi lahir, yang tadinya jahiliyah jadi khairi ummah, yang tadinya az-zulumat, zaman gelap gulita, jadi ilan nur, minaz zulumati ilan nur. Tadinya gelap gulita jadi terang benderang. Itu gara-gara Kanjeng Nabi dilahirkan, Ibu. Kalau misalnya ulama diperingati wafatnya, karena ulama mah manusia. Yang namanya manusia itu hidupnya itu penuh dengan perjalanan, Bu. Kadang baik, kadang tengah-tengahnya agak punya goyang sedikit, ujungnya baik. Jadi kalau manusia tuh kita masih belum tahu, masih perjalanan. Makanya untuk memperingati haulnya, kita lihat dulu perjalanan hidupnya. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi manusia yang lain. Orang yang tadinya baik, kalau misalnya kita tidak minta diberi hidayah terus, belum tentu akhirnya baik. Orang yang jelek sekarang belum tentu
manusia. Betul Bu? Setuju? Nah, setuju. Makanya kalau misalnya kita ada rasa menghakimi orang lain, berarti ada rasa kibar di kita, ada rasa sombong. Makanya tidak boleh menghakimi orang lain. Belum tentu yang tadinya baik sepanjang hidupnya akan baik. Belum tentu juga yang tadinya jelek di ujungnya akan jelek. Bisa saja dia menjadi orang yang paling baik ya Bu ya. Itu adalah hak Allah. Jadi jelas Ibu. Nah, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, bahwa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Maulid Nabi sudah familiar sekalinya punya. Sering banget dibaca tiap mulut dan tiga pasti gua ayatnya. Termasuk mau nih Bapak Kori disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nanti ku Abi mau diterangin dua bagian. Jadi ayat ini itu satu kesatuan penuh. Saya terangkan yang pertama dulu, laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah datang pada diri Rasulullah itu, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik itu. Suri tauladan nukumaha nu baik teh. Dan semua suri tauladan yang di Rasulullah mah baik semua. Rasulullah itu merupakan cerminan agung kita, kiblatnya kita, yang jadi pemimpin nyontoh ke Rasul, yang jadi pedagang nyontoh ke Rasul, yang jadi diplomat nyontoh ke Rasul, yang jadi dokter nyontoh ke Rasul, yang jadi jenderal pun nyontoh ke Rasul. Karena Rasul itu paket lengkap, semuanya sempurna. Dalam Al-Barzanji disebutkan, tadi tos maca Barzanji Ibu? Alhamdulillah, mari kita pertahankan baca Barzanji, dibai, burda, karena itu merupakan harta kita Bu. Kita aja yang doyan Barzanji, qasidah burda sama dibai. Jadi kalau bukan kita yang mempertahankan Al-Barzanji, burda dan tiba, siapa laginya Bu? Kalau bisa nggak dihafalin, kalau nggak ya dibaca tiap minggu paling enggak. Di Al-Barzanji disebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan wa dzatatin wa sifatin hasaniyah. Allah sallu alaihi pun di situ diterangkan bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Akmalan nasi khalqan, khalqan itu kejadiannya, bisa kejadiannya, bisa bentuk fisiknya ya Bu ya, yang paling sempurna Nabi Muhammad itu. Wa khuluqan, dan akhlaknya, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna, kejadiannya dan akhlaknya yang mempunyai zat dan sifat yang sangat lembut. Itu Kanjeng Nabi Ibu. Terus kalau misalnya kita preteli dulu, khulqan dulu, kejadian, yang mana yang sempurna? Disebutkan juga di terusannya, marbu'al qamati, Nabi Muhammad itu marbu'al qamati abyadul launi musyarrabat bi humrati wasi'al ainaini athaluhuma. Jadi Nabi Muhammad itu tingginya marbu'al qamati, ini ibu-ibu perlu tahunya punya, biar bisa nerangin ke anak-anaknya. Nabi Muhammad itu secara fisik marbu'al qamati, tingginya itu pas. Jadi nyundul teuingnya punya pendek teuing, tapi sedang. Nabi Muhammad itu dedetnya, tubuhnya itu pas tingginya. Jadi nggak ketinggian, nggak kependekan, pas. Abyadul launi musyarraban bihumrah. Nabi Muhammad itu kulitnya putih kemerah-merahan, yang punya bukan putih-putih yang pucat. Wasi'al ainaini aqhaluhuma. Wasi'al ainaini ini apa? Matanya itu lebar, lebar itu belok. Ya, zaman ayeuna mah belok. Matanya teh belok. Gede, matanya itu gede, seolah-olah dicelak dua-duanya itu Bu. Celaknya celak asli, bukan sulaman, bukan bikinan. Mun zaman sekarang makan musim sulam
di sulam, bibir di sulam, meh teu naon cenah, meh teu capek. Tato sekarang mah musim lagi Bu, ditato. Jadi si lipstik teh udah nggak usah di touch up deui. Jadi nggak usah lipstikan deui teu. Kalau ditato berarti udah nempel terus sampai 2 tahun ya Bu. Kanjeng Nabi Muhammad mah socanya itu belok dan dicelak gitu. Dicelak dua-duanya tuh asli yang punya. Itu merupakan gambaran Kanjeng Nabi secara fisik. Yang kedua mufallajal asnani, diterusannya Bu di Barzanji, mufallajal asnani wasi'al fammu hasanuhu wasi'al jabini dza jabhatin hilaliyah. Bahwa Kanjeng Nabi itu giginya bersih, rapih, putih. Mun zaman ayeuna mah jiga artis-artis Ibu di beholnya rapi terus bodas pisan ya, artis-artis mah ada gitu. Putihnya tuh putih banget kayak di backlin. Nah gitu, Kanjeng Nabi itu giginya rapih, gak pakai behel pun rapih, bersih, putih. Itu Kanjeng Nabi. Wasi'afan nih, jadi mulutnya itu lebar-lebarnya itu yang hasanah, yang pas ya Bu. Jadi bentuk mukanya tuh pas, wasi'al jabini, luas keningnya, jabhatin hilaliyah, seperti bentuknya bulan sabit Ibu. Bisa ngebayangkan tuh Bu bulan sabit kumaha. Nah gitu, Kanjeng Nabi Muhammad itu secara fisik tadi teh Bu, tingginya pas, kulitnya putih bersih, kemerah-merahan ya Bu ya, giginya rapih, putih, dahinya itu mirip kayak bulan sabit. Ya Bu ya, bulan sabit. Yang terakhir itu yang dijelaskan di situ bahwa Nabi Muhammad hidungnya itu mancungnya pas Ibu. Kumaha mancungna pas teh? Kan aya nusok mancung pisannya. Sampai ngeliat lagi gila gitu, alah itu mancung amatnya. Nah Nabi Muhammad mah pangkal hidung mancungnya itu pas ukurannya, dilihatnya tuh enak pisan. Bahwa Nabi Muhammad merupakan bentuk manusia yang paling sempurna dan tidak pernah ada manusia yang bentuknya seperti Nabi Muhammad Ibu. Tapi kan kita semua tahunya yang paling ganteng itu Nabi siapa Bu? Nabi Yusuf. Padahal Nabi Muhammad itu adalah gantengnya lebih-lebih dari Nabi Yusuf Ibu. Jadi kalau Nabi Yusuf rembulan, Nabi Muhammad kan matahari. Rembulan itu kalau nggak dapat sinar dari matahari, moal aya sinaran Bu. Jadi Nabi Yusuf yang ketika Nabi Yusuf lewat perempuan sampai pegang sikin, pegang pisau, ngiris-ngiris tangannya nggak kerasa, komodi kalau Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu lebih ganteng, manusia yang paling ganteng ya Bu ya. Tapi Allah tidak menyebutkan masalah kegantengan Nabi Muhammad. Yang disebutkan ganteng sama Allah Nabi Yusuf. Padahal Nabi Muhammad itu akmalan nasi khalqan, manusia yang paling sempurna kejadiannya Ibu ya. Nabi Muhammad yang disebutkan apa Ibu? Dikasih titel sama Allah itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia yang punya akhlak yang sangat luhur. Itu yang disebutkan sama Allah. Makanya akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Kalau wa khuluqan di mana Ibu? Di wakana yang terakhir. Ibu kalau baca Barzanji sampai berapa walama Ibu? Walama yang keempat, boleh nanti sesekali mah walama yang keempat, kedua coba wakana, wabaroza sampai akhir ya Bu ya, sampai sebelum Allahumma ya basito. Yang terakhir itu, yang kedua sebelum terakhir, wakana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan, itu menerangkan dari awal sampai akhir itu kesempurnaan fisik Nabi. Kalau yang kedua, yang satu lagi sebelum akhir, wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu'i yaghsibu na'lahu wa yarfa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahli bisirati wasariyah. Itu wakana itu sampai terakhir menerangkan tentang sempurnanya akhlak Kanjeng Nabi. Tadi teh
syadidal haya. Nabi Muhammad itu orang yang banget isine ibu. Jadi Nabi Muhammad itu sangat pemalu, tapi bukan maluin juga orang-orang. Nabi Muhammad pemalu sama sangat tawadhu. Bisa dilihat dari teks yang depannya. Yakhsifuna lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratil sariyah. Pertama, Nabi Muhammad sangat tawadhu nakumaha. Yakhsifuna lahu, sekelas Nabi ketika sendalnya copot dibenerin sendiri. Yarqa'u thawbahu, ketika bajunya robek dijahit sendiri. Yahlubu syatahu, ketika Nabi pengen susu merah sendiri. Dan ketika kanjeng Nabi tidak berat ya, untuk laki-laki ini tidak berat untuk wayasiru fi khidmati ahlihi bisiratil sariyah. Nabi Muhammad tidak berat untuk meringankan istrinya gitu ya, untuk membantu pekerjaan keluarga di rumah. Subhanallah, itu tes sekelas kanjeng Nabi. Yang kedua, yang sempurna akhlaknya, wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahu al-faqr wa ashwah. Allah tuh mantul kita. Allah, jadi terpana ke depan ibu. Yang kedua itu di Barzanji juga ibu, bahwa disebutkan Nabi Muhammad itu sangat mencintai fakir miskin dan tidak enggan untuk duduk bersamanya. Wa yajlisu ma'ahum. Terus bahwa Nabi Muhammad wa ya'udu mardahum. Nabi Muhammad kalau ada yang sakit di antara kita, Nabi Muhammad selalu menengok orang yang sakit di antara umatnya. Wa yushayyi'u janaizahum, dan Nabi Muhammad selalu mengantarkan jenazah daripada umatnya. Yang terakhir, wala yahqiru faqiran adqa'ahu al-faqru wa ashwa. Nabi Muhammad tidak pernah menghina orang fakir segimanapun fakirnya orang tersebut ibu. Jadi kalau misalnya kita mengaku umatnya kanjeng Nabi, harus mencintai fakir dan miskin. Tong fobia ke orang fakir dan miskin, malah kita harus membantu dan tidak boleh menghinanya, karena Nabi Muhammad tidak mencontohkan hal yang tersebut. Nabi Muhammad wala yahqiru faqiran. Nabi Muhammad tidak pernah menghina orang fakir. Adqa'ahul faqir wa ashfa. Segimanapun fakirnya orang tersebut ibu. Jadi kalau kita ngaku umatnya kanjeng Nabi, kalau nggak bisa ngebantu orang fakir miskin, ya jangan menghina ya bu. Siap. Contoh yang terakhir dari Barzanji, wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khalli dhari lil malaikati ruhaniyah. Nabi Muhammad itu selalu jalan di belakang sahabatnya. Walaupun Nabi Muhammad merupakan pemimpin, imamnya, Nabi Muhammad selalu berjalan di belakang. Bilangnya gimana ibu? Da bisinya sahabatnya kan gak enakan gitu jalan di depan. Makanya bilangnya gimana? Udah jalan di depan aja, di belakang mah untuk malaikat. Jadi alasannya seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk Nabi Muhammad ingin membuat nyaman sahabatnya. Ya punya. Itu contoh kemuliaan akhlak kanjeng Nabi dari Barzanji. Kalau misalnya kita dari sejarah itu banyak yang punya menunjukkan kemuliaan akhlaknya kanjeng Nabi. Salah satunya non ibu, pas lagi Nabi Muhammad dakwah di Taif. Jadi di Bani Thaqif Nabi Muhammad dakwah 10 hari di situ. Bagaimana tanggapan Bani Thaqif? Saat itu malah Nabi Muhammad dilempari batu, dilempari kotoran unta, dilemparin semua. Kita orang Taif teh ibu udah mah diajak nyerang gitu ya. Gak cukup dibahasa sama tindakan, dilemparin sampai Nabi Muhammad kepalanya berdarah. Lantas setelah itu Nabi Muhammad berlindung di kebunnya Utbah bin Rabi'ah sembari ngadoa ke Allah. Eta malaikat penjaga gunung ibu udah gemes bu.
Jadi gini ngomongnya teh, Gusti ya Rasul, panjenengan teh Rasul gitunya, udah dilempar dengan segitunya sama orang Taif. Tinggal mohon aja ke Allah minta dihancurin itu kaum, saya udah siap. Kata malaikat yang jaga gunung teh, Bu, Nabi mah tinggal ngadoa ke Allah, saya yang bakal ngerakit bom. Kata malaikat, Nabi tinggal ngadoa ke Allah minta kaum itu dihancurkan, saya sudah siap menghimpit orang Taif dengan gencet, digencet pakai 2 gunung gitu, Bu. Bakal hancur semua itu manusia. Kalau Nabi pengen, tapi Nabi Muhammad dengan kelembutannya, dengan dakwah yang penuh rahmatnya, malah jawab ini ke malaikat, bu'ithu da'iyan la la'anan. Saya itu diutus oleh Allah untuk berdakwah, bukan untuk melaknat. Makanya ada ruh dakwah di kanjeng Nabi ya Bu ya. Ada yang bisa kita ambil kalau misalnya kita dakwah harus dengan penuh rahmat, gak boleh menghina orang, gak boleh dengan kekerasan. Karena apa? Harus ada ruh dakwah. Kita harus belajar dari kanjeng Nabi. Kalau misalnya kanjeng Nabi gak punya ruh dakwah, bakal beda cerita Ibu. Seperti halnya Amr bin As, Khalid bin Walid, sahabat-sahabat yang begitu garang dulunya. Ibu tahu nggak Amr bin Al-As siapa? Amr Al-As itu purtanya Al-As, dulunya itu musuh bebuyutannya kanjeng Nabi. Jadi Islam, ditempatkan jadi gubernur di Mesir ketika zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Khalid bin Walid adalah ahli strategi dalam perang Uhud yang membuat kocar-kacir umat Islam dulu. Jadi Khalid bin Walid itu musuhnya umat Islam pas lagi perang Uhud. Tapi itu dengan melihat dakwahnya Nabi, melihat keagungan akhlaknya Nabi, Khalid bin Walid menjadi panglimanya orang Islam yang bisa menaklukkan banyak daerah Ibu. Itu gara-gara kanjeng Nabi. Karena apa? Punya ruh dakwah. Abu Sufyan siapa Ibu? Yang mimpin kaum kafir ketika perang Uhud, dulunya garang memusuhi kanjeng Nabi, musuhi Islam. Gara-gara kanjeng Nabi masih lalu menebar rahmat dengan ketinggian akhlaknya, Abu Sufyan dari Islam. Hindun Ibu, siapa Hindun? Ayah nona mina Hindun di dia? Ayah tuh punten Kak Ibu Hindun. Hindun dulu itu perempuan yang sangat kejam sebelum Islam. Hindun ini Ibu bayar budak supaya disuruh ngebunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah teh pamannya kanjeng Nabi. Dibayar budak suruh ngebunuh Hamzah. Setelah Hamzah wafat di perang Uhud itu, nggak cukup sampai wafatnya Sayyidina Hamzah, itu Sayyidina Hamzah dadanya dibelah Ibu. Usahaku Hindun teh ngebelah dadanya Sayyidina Hamzah, diambil jantungnya, dimamah-mamah Ibu. Eta sama Hindun. Tapi terus kemudian gimana? Hindun masuk Islam. Itu kalau kanjeng Nabi tidak mempunyai budi yang luhur, akhlak yang tinggi, pasti sejarah nggak bakalan seperti itu ya Bu. Termasuk Ikrimah. Sahabat Ikrimah adalah anaknya Abu Jahal. Ibu tahu pannya Abu Jahalnya? Nah, Abu Jahal teh kumaha kan Nabi coba. Tapi karena keluhuran Nabi, Ikrimah jadi orang Islam Muslim dan semuanya menjadi sahabat-sahabat terbaik Rasul. Itu karena apa? Rasul berbudi luhur, akhlaknya subhanallah sekali, dan punya ruh dakwah. Ya punya. Ngerti Bu ya? Berarti ketinggian akhlak Rasulullah memang akmalan nasi khulqan wa khuluqan. Itu merupakan teladan Rasul yang harus bisa kita teladani. Tapi Ibu jamaah sekalian, kunaon ieu? Tadi saya mengungkapkan teladan Rasul dari Barzanji. Yang kedua dari sejarah. Yang ketiga, mari kita ambil teladan Rasul dari 3 episode kehidupan Rasul. Nah, Bu, yang pertama
3 ya Ibu ya. Insya Allah berarti sekitar 25 menit lagi mudah-mudahan ke training semua. Bahwasanya Kanjeng Nabi tadi saya sudah mengungkapkan suri tauladan dari segi berjanji. Kita bisa mengambil Ibu ya bagaimana Kanjeng Nabi akhlaknya, bagaimana khulqannya. Yang kedua saya ungkapkan sejarah bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi menghadapi semua kafir-kafir Quraisy dulu. Sekarang ada 3 episode Kanjeng Nabi yang bisa kita jadikan patokan keteladanannya. Yang pertama yaitu episode turunnya wahyu di Gua Hiro. Yang kedua ada episode Isra Mi'raj Nabi yang melengkapi ibadah kita. Yang ketiga yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah yang melengkapi hablum minallah menuju tembus jadi hablum minannas, baik secara tata nilai kemasyarakatan ataupun tata nilai kenegaraan. Pertama dulu Ibu, dan insya Allah mau dibahas tilu-tiluan nama mual bisa gitu. Jadi karena kita belum masuk ke liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Jadi episode pertama yang bisa kita jadikan patokan keteladanan Nabi, yang pertama itu ketika Rasulullah menerima wahyu, turunnya wahyu. Wahyu Rasul yang pertama teh sudah tahu semuanya punya surat Al-Alaq yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu merupakan wahyu pertama ya Bu ya yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Di dalam Iqra ini ada 2 komponen Ibu. Yang pertama itu mengandung konsep keimanan, yang kedua mengandung konsep keilmuan. Keimanan kumaha Ibu? Bahwa Allah itu satu ya Bu ya. Selain satu berarti bukan Allah. Kalau selain Allah namanya alam. Bahwa selain alam berarti bukan Tuhan. Tidak boleh ada unsur ketuhanan di dalam alam dan tidak boleh ada unsur kealaman di dalam zat Tuhan. Ya punya ngerti Bu? Saya ulang lagi. Allah itu satu, selain Allah berarti bukan satu, selain Allah namanya alam. Ya Bu ya. Berarti kalau alam tidak boleh ada unsur ketuhanan di dalam alam, tidak boleh ada unsur kealaman di dalam zat Tuhan. Itu tidak boleh geser di hati dan pikiran umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam Bu. Ibu kata Kanjeng Nabi yang punya, kalau disebutin nama saya, terus tidak membacakan sholawat kepada saya, nanti di akhirat itu nggak bakalan bisa ngelihat muka gantengnya Kanjeng Nabi Ibu. Nah, jadi kalau setiap disebutkan nama Muhammad jawab sallallahu alaihi. Ini tidak boleh geser di dalam hati dan pikirannya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Harus dikasih dulu, kasih tahu dulu Ibu Manya. Ingat-ingat yang punya, kalau kita pengen melihat wajah yang sangat berseri-seri, itu berarti kalau tiap dibacakan disebutkan namanya Rasulullah, jangan lupa sholawat sallu alaihi. Yang paling pendek Bu, yang penting dijawab ya Bu. Nah eta balik deui ka Iqra, bahwa yang pertama tadi unsur ketuhanan keimanan, yang kedua yang terkandung di dalam Iqra yaitu keilmuan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan posisi manusia. Pertama kali Bu disuruh nuntut ilmu dengan kata-kata Iqra. Iqra, bacalah. Pada Nabi Muhammad wahyu pertamanya Iqra. Padahal Nabi Muhammad teu bisa maca dan teu bisa nulis Ibu. Padahal tapi ada hikmah besar. Hikmah besar bahwa Kanjeng Nabi itu tidak bisa baca dan nulis. Naon hikmahnya? Berarti segala sesuatu yang Nabi Muhammad keluarkan, segala sesuatu yang Nabi Muhammad sampaikan itu orisinil. Ibu ngerti orisinil? Asli.
Ya, asli, bukan duplikasi. Bukan duplikasi itu berarti bukan tiruan. Karena itu berasal langsung dari Allah. Makanya ada hikmah besar kenapa Kanjeng Nabi tidak bisa baca dan nulis lain jeung orang-orang. Mun orang-orang makan bodoh, memang kebodohan kita di mana-mana nyabunya. Jangan samakan kebodohan kita dengan tidak bisa baca tulisnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah itu merupakan khususun Nabi, kekhususan yang ada di Nabi gitu ya Bu ya. Dan kita mah memang kebodohan ada di mana-mana. Kanjeng Nabi ketika disuruh baca, Nabi Muhammad bingung Bu, baca naon jeung apa yang harus dibaca dan dengan apa saya membaca. Nabi Muhammad bingung. Tapi biasanya dalam ilmu usul fikih, kalau misalnya kita diperintah sesuatu tapi nggak jelas diperintah apa, berarti itu perintahnya secara umum. Kata Allah suruh baca, ya baca we naon we dibaca Ibu. Ya, tapi dalam tafsir yang mu'tabar disebutkan bahwa manusia itu paling tidak harus membaca dua hal. Dua halnya punya, manusia diperintahkan untuk membaca. Yang pertama adalah membaca ajaran-ajaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Kita teh diperintah Bu, diperintah untuk membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, membaca tentang kebenaran ajaran Allah, membaca bukti-bukti Allah. Kumaha carana Ibu? Di pinggir kita teh punya, di depan kita, setiap hal yang kita temui teh itu merupakan bukti-bukti ayat-ayat Allah Ibu. Saking kita mah antara mata zahir dengan mata batin nggak kerja sama, jadi nggak paham bahwa semua apa yang kita temui itu ayat-ayatnya Allah. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun, kata Allah. Dan di dalam jiwamu apakah kamu termikir? Ya, kumaha caranya mata kedap-kedip? Kumaha caranya kita ambil nafas, buang nafas? Kalau misalnya kemarin musim corona, Ibu nafasnya diganti beli oksigen mahal tuh Bu. Nah, kadang-kadang kita mah apa yang ada di depan kita nggak dipikirin. Makanya wa fi anfusikum afala tatafakkarun, bagaimana darah kita ngalir kita ngatur tuh Bu. Entenya ngatur kumaha eta teh kersana Allah semua yang ngatur. Kalau mata batin kita jalan eta teh harusnya jadi tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa segala sesuatu misalnya kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatun tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum wa ilaihi turja'un. Jadi gimana kamu kok mau kafir ke Allah? Kenapa kamu masih kafir ke Allah? Sedangkan kamu itu asalnya dari mati, dari nggak ada, terus sama Allah dihidupkan ya Bu ya. Hidup, dimatikan kembali sama Allah, dihidupkan kembali. Eta teh kunaon urang teh teu sadar-sadar gitu. Itu teh udah ada ayat-ayat kebesaran Allah di situ. Betul Bu? Afala tangkilun? Apakah kalian tidak berakal? Teu sadar-sadar udah banyak ayat Allah. Air bisa jadi ayat-ayat Allah, ya enggak Bu? Jadi kita disuruh sama Allah untuk membaca ajaran-ajaran Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca bukti-bukti Allah, dan kita pun disuruh untuk mencari bukti kebenaran ajaran Allah. Nu tadi teh Bu, bahwa setiap benda yang ada di sekeliling kita, termasuk kita, Allah sudah selipkan ilmunya di situ Bu. Ya enggak? Misalnya kita teliti pohon, ada ilmu biologi ya Bu ya. Kita ilmu badan kita, jadi ilmu kesehatan, dokternya punya. Bahwa ilmu mah Bu milik semua Bu. Salah satu bentuk rahmaniyatullah, kasih sayang Allah teh ilmu mah untuk semua manusia. Gak peduli dia Islam ataupun Kristen, tidak peduli dia Hindu ataupun Buddha, ilmu mah bebasnya punya. Jadi kalau orang Kristen pengen sekolah dokter ya jadi dokter, orang Islam gak sekolah dokter mau jadi dokter mau paling jadi dukun lah, mirip-mirip gitu ya. Kalau orang Islam pengen jadi insinyur ya sekolah insinyurnya Bu. Ya ilmu mah milik Allah, orang mah mau sekolah doa gak bisa gitu ya gak Bu. Harus belajar.
belajar apa enggak. Jadi bebas ilmu, siapapun bisa mempelajari. Tapi yang diperlukan adalah ilmu yang dibarengi dengan iqra. Gimana Ibu? Ilmu yang dibarengi dengan iqra bismi rabbik. Ilmu yang dibarengi dengan nama Tuhan. Artinya apa? Manis dada ilman lam yazdada hadallah lam yazdad minallah illa bu'dan. Sapane uang Ibu sing ilmune nambah tapi hidayahe kurang, kue dadine ilmune bakal diambil alih Ibu, bakal di over nang nafsu, akhirnya ilmune dadi hal-hal sing memendaratkan Bu ya. Jadi banyak kejahatan-kejahatan, banyak kerusakan-kerusakan. Misalnya ada Bu, kerumitan ning Indonesia kira-kira dibikin sama orang yang bodoh atau sama orang yang berilmu? Berilmu jelas, sama orang yang pinter yang bikin kerusakan, yang bikin keributan di Indonesia teh. Jadi apa itu? Karena ilmu tidak dibarengi sama iqra bismi rabbik. Iqra, bacalah bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah dawuh, ilmu akan jadi manfaat kalau digandeng dengan amaliyah dan khasyatullah. Khasyatullah itu takut dibarengi ibadah gitu Bu ya. Kalau sekedar takut dalam bahasa Arab arane khauf. Tapi kalau khasyah berarti takut sama ada amaliyahnya gitu Bu. Makanya kalau bahasa Arab kan terjemahannya banyak yang punya. Ada misalnya Zaidun qaimun, qama Zaidun, yaqumu Zaidun, inna Zaidan qaimun, kana Zaidun qaiman, inna Zaidan laqaimun. Eta teh artinya beda-beda Bu. Tapi orang Indonesia biasanya ngertiinnya Zaid berdiri, gitu hukum. Padahal mah banyak artinya beda. Qama Zaidun beda dengan yaqumu Zaidun. Qama Zaidun Zaid sudah berdiri, yaqumu Zaidun Zaid sedang berdiri. Kalau Zaid sudah berdiri sama Zaid sedang berdiri beda tuh Bu? Beda. Nah gitu bahasa Arab ya Bu. Jadi kayaknya bahasa Arab gitu. Balik lagi bahwa tadi kata Imam Ibnu Athaillah, ilmu kalau digandeng sama amaliyah dan khasyatullah itu insya Allah jadi ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang manfaatnya setiap tetes ilmunya akan tukul teh namanya, tumbuh hal-hal yang subur gitu ya Bu ya. Makanya kita doakan adik-adik kita, santri-santri yang tadi main hado, yang pesantren dimanapun, supaya memperoleh ilmu yang manfaat Ibu. Amin. Dan nggak cukup pakai amin doang Ibu. Pertama berarti doakan oleh ayah bundanya. Ayah bundanya jangan lupa kirim doa untuk anaknya yang lagi belajar. Yang ketiga, kirim rizki, kirim uang jajan dari hal-hal yang halal. Jangan dikirim pakai hal-hal yang syubhat, yang haram ya Bu ya. Terus yang keempat, nanti Ibu kita bimbing. Jadi dibimbing terus itu anaknya, harus diperhatikan. Yang terakhir ya Bu ya. Jadi anaknya sudah dikirim doa sama orang tua, ayah bundanya, dikirimin uang yang halal dari ayah bundanya. Yang keempat, diaping terus sama misalnya abang-abang di pesantrennya, dididik sama gurunya. Yang keempat, kita tanamkan juga ke santri itu adalah khasyatullah. Bahwa ketika sudah ilmu digandeng sama amaliyah dan khasyatullah, insya Allah itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tadi teh Ibu, kalau ilmunya makin tinggi tapi tidak bertambah hidayahnya gitu ya Bu ya, eta bakal jadi malah menghancurkan eta ilmu. Setuju Bu? Yang terakhir bahwa ilmu baca, kita cara bacanya kumaha. Ya, tadi kan kata Nabi, bacalah, bacanya kumaha, pakai naon orang maca teh. Maca ayat-ayat Allah teh pakai apa? Pertama jelas panca indera. Panca indera teh kan Bu, mata, telinga, tangan, ya semuanya panca indera yang 5. Selain panca indera disebutkan di dalam Al-Qur'an, afala taqilun. Cenah Bu ya, apakah kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Jadi cara alat yang kedua untuk kita bisa membaca ayat-ayat Allah, selain yang pertama panca indera, yang kedua adalah akal ya Bu ya. Jadi kita pakai akal kita. Yang ketiga
tidak melihatnya itu Bu pakai mata hati. Yang namanya basor mah hati, bukan mata. Lain mata iya Bu. Mun mata iya mah namanya ain, ya Bu ya, mata iya. Basor mah pakai hati. Jadi alat untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah teh lewat panca indera, lewat akal, lewat hati Ibu. Kalau kesemua komponen ini ngumpul, panca indera hadir, akal hadir, hati rasa hadir, insya Allah untuk meneladani keteladanan Rasulullah bakal gampang Bu. Nah eta ujungnya teh gitu, selesai deh muludan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah teh untuk siapa? Liman kana yarjullaha. Pertama Ibu, kalau kita pengen bisa menarik keteladanan dari Rasul, yang pertama itu yarjullah, harus selalu mengharapkan rahmat Allah. Jadi sertakan Allah di dalam segala sesuatunya, ya Bu ya. Jadi kita tuh merasa bahwa rizki kita bukan hasil kita sendiri ya Bu, tapi ada Allah di situ. Kita tidak bisa mengurusi hidup kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur jalan hidup kita sendiri. Kita tidak bisa mengurusi kematian kita sendiri. Artinya apa? Selalu ada Allah di dalam gerak-gerik kita. Selalu harapkan rahmat Allah. Selalu harapkan ridho Allah. Sertakan Allah di dalam segala aktivitas kita. Itu yang akan memudahkan kita mengambil suri teladan dari Rasul. Yang kedua, bahwa suri teladan Rasul itu gak bisa diterima oleh semua manusia. Yang pertama, bisanya kepada manusia yang selalu mengharapkan ridho Allah. Yang kedua adalah manusia yang percaya pada hari akhir. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Orang yang bisa meneladani Rasul adalah orang yang percaya pada hari akhir. Kumaha gitu Ibu? Jadi percaya bahwa kita hidup di sini, tapi nanti bakal balik ke akhirat. Segala sesuatunya Bu ya, di akhirat mah, akhirat itu adalah daerah pertanggungjawaban. Segala sesuatunya bakal dipertanggungjawabkan. Apapun itu, profesi kita, harta kita, ya Bu ya, kehidupan kita yang ada di dunia, yang kita lakuin nanti di akhirat dimintai pertanggung jawabannya. Jadi kalau misalnya kita sudah sadar bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban, kita akan mudah untuk meneladani Rasulullah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga supaya kita bisa meneladani Rasulullah apa Ibu? Wa dzakarallaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak ya Bu ya. Zikir itu kan bisa secara lisan, bisa secara hati ya Bu ya. Zikirlah banyak-banyak, banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah bukan berarti tidak kerja Ibu. Yang kerja jadi pedagang, pedagang berdagang seperti biasa. Yang petani bertani seperti biasa. Yang nelayan seperti biasa. Yang guru seperti biasa ya Bu ya. Tapi apa? Sertakan itu atas nama Allah dan sadar itu kewajiban. Berarti itu menjadi zikir kita pada bidang kita masing-masing ya Bu ya. Jadi harus banyak-banyak mengingat Allah. Itu syaratnya supaya kita mudah meneladani Rasulullah Ibu. Jadi uswatun hasanah Kanjeng Nabi teh ora dimurah mareh. Nggak semua orang bisa mengambil suri teladan dari Rasul Bu. Hanya orang tertentu. Liman kana yarjullah, yang pertama mengharapkan rahmat Allah. Yang kedua selalu sadar percaya akan adanya hari akhir. Yang ketiga yaitu banyak mengingat Allah, banyak zikir kepada Allah. Jadi gini Bu, orang yang gak pernah zikirnya tong pengen ngeharapin, pengen bisa ngambil teladan dari Rasul gitu ya punya. Kalau kita pengen bisa meneladani Rasul, paling gak harus 3 syarat yang tadi. Dan itu Al-Quran Ibu. Lantas kuring kabeh kan belum pernah ketemu Rasulnya punya. Sahabat gak ketemu. Terus imam madhab Bu, orang ketemu ya Bu ya.
Wali songo asing kadamanan beli wali songo. Tuh nya punya paling sekarang mah kita ketemunya sama wali murid nya punya. Wali murid, wali kota, wali hakim tak ketemu eta mah. Jadi gimana caranya? Suri tauladan Rasul diturunkan kepada ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Kenapa ulama sudah turun ke ulama? Karena ulama sudah bisa mencakup 3 hal yang tadi Ibu. Yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Eta ulama nya punya. Makanya kita contoh ke ulama. Ulama teh saha Ibu? Ulama teh amilun bi ilmihi. Ya waqifun ala sya'nihi, basirun ala zamanihi. Itu yang namanya ulama. Pertama amilun bi ilmihi. Ulama itu ilmunya ilmu amaliyah. Ngerti gak Bu? Berarti ilmunya nggak berhenti di ilmu hukum, tapi ada praktek. Ilmunya ilmu amaliyah. Amaliyahnya ilmiah. Jadi amalnya itu berdasarkan ilmu. Jadi nggak sembarangan. Itu yang namanya ulama ya Bu ya. Yang kedua waqifun ala sya'ni. Apa itu? Istiqomah. Pertama tadi beramal sesuai dengan ilmu geges hesenya punya. Yang kedua yang lebih hese naon? Istiqomah, jejeg terus-terusan istiqomah dengan apa yang dilakukan eta. Ulama teh pertama amilun bi ilmi, yang kedua waqifun ala sya'ni, yang terakhir yaitu basirun ala zamani. Apa basirun ala zamani teh Bu? Berarti orang yang mengerti dan sesuai dengan zamannya. Jadi ngerti Ibu, misalnya di Margaluyu masyarakatnya seperti ini, harus diajarin aku kumaha kita. Jadi bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Eta ulama yang akhirnya lahirnya naon? Alim yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, jadinya hakim bijaksana. Eta ulama teh Bu. Pertama beramal dengan ilmunya ya Bu ya. Ilmunya itu adalah amalia. Yang kedua istiqomah. Yang ketiga yaitu bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Eta ulama, dan Kanjeng Nabi sudah mewariskan itu ke ulama. Laulal ulama Ibu ya, lamma araftal anbiya. Kalau bukan karena ulama, kita semua mual kenal ke Kanjeng Nabi. Makanya mari kita dekati ulama yang ada saat ini. Mari kita dekati, mari kita mintai ilmunya ya Bu ya, supaya salah satu orang terdekat supaya kita bisa meneladani Kanjeng Nabi. Pas 2:30 Ibu, hal yang terakhir dari semua saya tadi, si A tekang Z ngomong intinya dari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Intinya apa Ibu? Kalau kita mengaku umatnya Kanjeng Nabi, yang pertama harus percaya pada rahmatnya Allah. Yang kedua harus percaya pada hari akhir, dan yang ketiga yaitu perbanyak zikir kepada Allah. Siap Ibu? Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Berhubung sudah 2:30, nah dari saya cukup sekian. Insya Allah nanti, oh ya, yang kedua dan yang ketiga tadi kan saya duanya punya, bahwa episode Rasul ta aya 3 Ibu. Tadi nembenu ka hiji can Isra Mi'raj jeung naon sih hijrah. Oke, dalam lain kesempatan insya Allah saya akan menerangkannya kembali. Sebelum ditutup minta bantuan buat pembangunan masjid katanya Ibu ya. Dibantu sholawatnya untuk untuk pembangunan Masjid Miftahul Jannah diminta biqadril imkan ya Bu ya, sesuai dengan kemampuan, diminta sedekahnya. Sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu. Sama tuh. Udah. Balik ke Alhamdulillah ya Bu ya, hatur nuhun, jazakumullah ahsanal jaza. Insyaallah Allah lah yang paling bagus sebagai pembalas ya Bu ya. Karena kalau misalnya saya baca dari Wasiatul Mustafa, wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali tentang sodakoh ya Bu, bahwa sodakoh ketika kita hidup itu lebih bagus 100 kali lipat dibanding ketika kita sudah meninggal. Jadi kalau misalnya ada orang yang di dalam kubur minta dibangunkan kembali, teh pengen sodakoh Ibu. Orang yang dikubur itu kalau misalnya disodakohin sama orang yang hidup, senangnya itu senang banget dan ganjarannya itu lebih bagus ketika kita masih hidup Ibu ya. Jadi ketika Allah memberikan kita umur panjang, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan itu untuk hal-hal yang baik, bersodakoh di jalan yang baik. Insya Allah itu pahalanya lebih besar daripada nanti ketika kita sudah ada di dalam kubur. Misalnya ada sodakoh, misalnya anaknya mengatasnamakan kita, gitu ya Bu ya, itu jauh lebih besar ketika kita masih hidup Ibu. Ya, akhirul kalam, kalau misalnya ada salah saya mohon dimaafkan. Itu hakikatnya datang dari kebodohan saya. Kalau misalnya ada yang benarnya, itu hakikatnya datang dari Allah. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Teh, jangan megang punat teh. Ayah Pak Ustaz, kesini aja. Yang dulu. Besi terbalik.